but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Jadi kita dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pengertian hukum agraria dan hukum tanah. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu hukum agraria itu berasal dari kata agros yang berarti tanah pertanian. Nah, agraria itu berarti tanah atau sebidang tanah. Agraria berarti tanah untuk pertanian, sedangkan menurut Andi Hamzah, agraria menurut Andi Hamzah dan Subekti dan R. Citrosudibjo mirip dengan pengertian real estate yang dikemukakan oleh Arthur P. Crabtree 4 yang menyatakan bahwa hak milik atau properti dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada real property dan yang kedua yaitu personal property. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria LNRI tahun 1960 nomor 104 TLNRI nomor 2043 disahkan tanggal 24 September 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan pengertian agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsideran. Pasal-pasal maupun penjelasannya, ruang lingkup agraria menurut UU PA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Agraria sendiri itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu bumi, yang kedua air, ruang angkasa, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, lanjut pada poin B, yaitu pengertian hukum agraria. Kan yang tadi itu hukum agraria, yang tadi pengertian agrarianya tersendiri, dan sekarang lanjut ke hukum agraria. Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur agraria. Sedangkan menurut Budi Harsono, menyatakan hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu, yang termasuk pengertian agraria. Kelompok berbagai bidang hukum tersebut terdiri atas yang pertama, satu hukum tanah. Hukum tanah itu yang mengatur hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. Dan yang kedua, hukum air. Hukum air itu yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. Yang ketiga, hukum pertambangan. Hukum pertambangan mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian. Hukum perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Dan yang terakhir itu yang kelima, yaitu hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksud oleh pasal 48 UU PA. Pembidangan dan pokok bahasan hukum agraria. Secara garis besar, hukum agraria setelah berlakunya UU PA dibagi menjadi dua bidang, yaitu hukum agraria perdata dan yang kedua yaitu hukum agraria administrasi. Nah, sebelum berlakunya UU PA itu, hukum agraria di Hindia Belanda atau Indonesia terdiri atas 5 perangkat hukum, yaitu yang pertama, hukum agraria adat, yang kedua, hukum agraria barat, yang ketiga, hukum agraria administratif, dan yang keempat, hukum agraria swapraja, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu hukum agraria antar golongan. Pengertian hukum tanah. Dalam ruang lingkup hukum agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dan pengertian yuridis yang disebut hak tanah. Sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 UU PA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
Nah, objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum, yang kedua hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Upaya penyusunan hukum agraria nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyusun hukum agraria nasional yaitu yang satu, menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru. Yang kedua, penghapusan hak-hak konversi. Yang ketiga, penghapusan tanah partikelir. Yang keempat, perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Yang kelima, peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah. Yang keenam, peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan. Yang ketujuh, kenaikan kanon dan CITS. Yang kedelapan, larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin. Yang kesembilan, peraturan perjanjian bagi hasil. Yang kesepuluh, peralihan tugas dan wewenang agraria. Terdapat 5 faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional. Yang pertama, faktor formal. Yang kedua, faktor material. Yang ketiga, faktor ideal. Yang keempat, faktor agraria modern. Dan yang kelima, faktor ideologi politik. Sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria dimulai sejak tahun 1948 dengan membentuk kepanitiaan yang diberi tugas untuk menyusun undang-undang agraria. Setelah mengalami beberapa pergantian kepanitiaan yang berlangsung selama 12 tahun, maka pada tanggal 24 September 1960, pemerintah berhasil membentuk Hukum Agraria Nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Hukum Agraria Nasional. UPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 1 UPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1. Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria dimulai sejak tahun 1948 dengan membentuk kepanitiaan yang diberi tugas untuk menyusun Undang-Undang Agraria. Setelah mengalami beberapa pergantian kepanitiaan yang berlangsung selama 12 tahun, maka pada tanggal 24 September 1960, pemerintah berhasil membentuk Hukum Agraria Nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Hukum Agraria Nasional. UPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 1 UPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1. Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Peraturan dan keputusan yang dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria yaitu 1. Agraris with STB 1870 nomor 55 sebagai yang termuat dalam pasal 51 IS STB 1925 nomor 447. Yang kedua, peraturan-peraturan tentang domain fair clearing baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang ketiga, Koninklijke Besluit atau keputusan raja pada tanggal 16 April 1972 nomor 29 dan peraturan pelaksanaannya. Yang keempat, buku 2 KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan tentang hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya UPA. Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.
Asas-asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, asas kenasionalan. Yang kedua, asas pada tingkat tertinggi yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang ketiga ialah asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan. Yang keempat, asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Yang kelima, asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. Selanjutnya itu hak penguasaan atas tanah. Ruang lingkup bumi menurut UPA adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UPA dan hukum tanah nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu hak bangsa Indonesia atas tanah. Kedua, hak menguasai dari negara atas tanah. Yang ketiga, hak ulayat masyarakat hukum adat. Empat, hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah itu meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah milik, terus ada hak tanggung dan hak milik atas suatu rumah susun. Masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam hierarki tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu hak bangsa Indonesia atas tanah. Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasanya yang lain atas tanah. Yang kedua itu hak menguasai dari negara atas tanah. Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Yang ketiga, hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 3 UU PA, yaitu dengan bunyi, dengan mengingatkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat. Yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Yang keempat itu hak-hak atas tanah. Dasar hukum pengertian hak atas tanah kepada perseorangan atau badan hukum dimuat dalam pasal 4 ayat 1 UU PA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. Yang kelima itu wakaf tanah hak milik. Wakaf tanah hak milik diatur dalam pasal 49 ayat 3 UU PA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah menurut pasal 1 ayat 1 PP nomor 28 tahun 1977. Yang dimaksud dengan wakaf tanah adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan lembagaan untuk selama-lamanya untuk kepentingan pribadi atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keenam itu hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah dalam hukum tanah nasional. Yang ketujuh, hak milik atas suatu rumah susun. Yang dimaksud dengan rumah susun menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 16 tahun 1985 adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dibagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan suatu yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pengertian hak guna bangunan. Menurut pasal 35 PPA, hak guna bangunan yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang
paling lama 20 tahun. Subjek hak guna bangunan yang dapat mempunyai subjek hak guna bangunan menurut pasal 36 UPP Ajo, pasal 19 PP nomor 40 tahun 1996 adalah yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya, ada hak pakai. Pengertian hak pakai menurut pasal 41 ayat 1 UPPA, yang dimaksud hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pemegang hak pakai berdasarkan pasal 52 PP nomor 40 tahun 1996. Pemegang hak pakai berhak yang pertama menguasai dan menggunakan tanah selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usahanya. Yang kedua, memindahkan hak pakai kepada lain. Yang ketiga, membebaninya dengan hak tanggungan. Yang keempat, menguasai dan menggunakan tanah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan atau untuk keperluan tertentu. Selanjutnya ada hak sewa untuk bangunan. Pengertian hak sewa untuk bangunan menurut pasal 44 ayat 1 PPA, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah